قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat sehat, panjang umur, dan juga nikmat-nikmat yang ada yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Masih mati lampu? Listrik masih? Pon? Sudah itu, udah nyala ya? Live ya? Sudah live, coba di live kan. Bapak-bapak sehat? Sudah, oh senyum-senyum ya, Masya Allah. Ibu-ibu sehat? Mana tadi pakaian gamis di sini ya? Oh, ditaruh di atas ini. Nah, mangke wonten kuis ibu-ibu. Kan minggu lalu bapak-bapak tak? Koko, ya tak? Nah, berarti malam ini ibu-ibu kuis berhadiah. Gamis loh ini. Ini saya dapat dari Jakarta, tak kira itu apa di dalam koper itu. Ternyata ada yang kasih hadiah gamis anyar meneh, ya Allah. Kok baik banget ya wong Jakarta itu ya. Nah, kalau aku ki ora tak nehi ya. Anyar. Anyar plastiknya maksudnya. Ada 5. Ya tak, kemarin kan bapak entok koko, ya tak? Wes enggak dapat lagi. Ibu-ibu biar adil. Ya, nanti ada kuis, pertanyaan. Nanti dari panitia biasa siapkan mic untuk ibu-ibu nanti. Untuk soal sapa sing ngacung paling duluan, nanti tak tunjuk dulu baru jawab. Enggak ditunjuk ya enggak boleh jawab. Paham nggih ibu nggih? Pengen kuis? Oh iya, biar kuis. Terus wonten pengumuman sebelum kula mulai pengaosan. Yang pertama, ibu-ibu Sabtu besok apa Sabtu Legi nggih? Sabtu Legi tetap ada pengaosan seperti biasa tanggal 8 di Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Ya, nanti ada pengajian sorenya. Adapun yang kedua, ada daurah di pesantren mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 4 hari.
mulai dari jam 8 sampai jam ngasar pokoknya. Hari pertama. Hari kedua nanti tablik akbar, jadi nanti kepotong. Pokoknya jadwal lengkapnya datang hari Sabtu. Tapi harus daftar, mboten daftar nggak boleh datang. Karena ini masalah urusan perut. Pingin dicatat itu, oh ini jumlah semene gitu. Jumlahnya 100, ini makanannya porsinya berapa. Ya kan? Bahwa kan porsinya kan. Makanya harus dicatat ini. Kalau enggak nanti kita zolimi orang, ada yang enggak makan. Masa suruh ngaji makanannya habis ya, karena tadi hitungannya salah. Makanya wajib daftar. Nanti hubungi Pak Abdurrahman. Kalau Pak Abdurrahman bilang full berarti jenengan memang nggak dapat kuota, tapi boleh hadir, nggak boleh nginap. Full, sudah full kalau nginap. Ya kalau nginap bayar, larang boy. Pokoknya boleh hadir, namun nggak nginap. Kan cuma sampai jam 3. Setelah itu jenengan bisa pulang. Besok paginya lagi jam 8 lagi bisa hadir. Nanti ada perubahan jadwal, nanti jam 5 nanti jadwal khusus. Baik. Terus yang tablik akbar tetap ada, yang malam Sabtu di Karangrejek tetap ada nji. Yang Al-Huda tetap ada di Karangrejek, malam Sabtu tetap ada. Terus tadi ada daurah 4 hari. Terus nomor 4 ini yang penting, ada tablik akbar. Karena cari pembicaranya sulit ya sudah, saya maju sendiri. Membawa orang lain nanti bayarnya mahal, ongkosnya besar. Iya, malah nanti jamaah protes meneh ora cocok lagi ya wis. Diharapkan di tulisan di dalam info itu jam 8, namun nanti mulainya jam 9. Yang ada nanti diingat, transport cuma subsidi seperti tablik akbar yang sebelumnya 50.000. Yang kedua, akan diberi ibu-ibu dapat jilbab, bapak-bapak dapat koko. Ya kalau datang. Ya ora teko ya ora iso nitip. Kalau kokone kurang ada kaos belakangan. Ya. Kalau kurang bapak-bapak karena kokonya cuma disediakan 400. Setelah itu plus nasi kotak makan siang gratis meneh. Ya, itu ya. Jadi jenengan bisa ngajak jamaah jam 8 itu sudah siap dari rumah, jam 9 nanti kita mulai. Ya, disediakan nanti insya Allah makan siang itu ada 5.000 nasi kotak disiapkan. Jadi monggo bisa bawa jamaah untuk hari Ahad tadi, mungkin-mungkin yang lainnya juga yang belum ngaji itu bisa dapat hidayah dengan pengawasan besok Ahad. Apa besok? Paing ya, 9 September. Yang sebenarnya di Rongkop saya pindahkan dulu karena ada momen daurah, ada waktu daurah tadi plus ada waktu untuk ya kumpulin jamaah juga pas ya pada waktu itu. Karena besoknya daurah itu diikuti oleh jamaah luar. Itu jamaah dari Jakarta itu datang banyak sekali. Sudah ada yang pesan kereta, pesawat gitu, cuma datang ke sini coba. Sudah korbankan waktu untuk ngaji. Jadi kalau mau ikut silakan daftar, namun tidak disediakan nginap bagi yang daftarnya belakangan. Atau yang dekat-dekat diharapkan tidak nginap, biar tempatnya itu masih muat untuk kajian daurah selama 4 hari tadi. Pembahasannya Firqatun Najiyah tentang jalan golongan yang selamat. Insya Allah bukunya siap. Yang sudah punya buku bawa bukunya lagi. Yang belum punya nanti diberi gratis. Sekarang kita kaji surat Yasin. Apa judulnya? Salam untuk penduduk surga. Ini kelanjutan, cuma 1 ayat saja kita bahas, yaitu ayat 58.
Monggo dibaca. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kepada mereka dikatakan, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Yasin ayat 58. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kepada mereka dikatakan salam. Siapa yang mengucapkan salam? Allah. Doakan keselamatan sebagai ucapan selamat dari Rabb mereka, Tuhan mereka yang Maha Penyayang. Surat Yasin ayat 58. Kita lihat apa yang dimaksud penjelasan dari ayat, pelajaran dari ayat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah sendiri yang mengucapkan salam kepada penduduk surga, sebagaimana disebutkan dalam ayat, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Salam penghormatan kepada mereka orang-orang mukmin itu pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Al-Ahzab 44. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Salam penghormatan kepada mereka orang-orang mukmin itu pada hari mereka menemui Allah, yaitu pada hari kiamat. Dan Allah menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Maka salam yang dimaksud dalam surat Yasin ayat 58, yaitu Allah sendiri mengucapkan salam kepada penduduk surga. Ada keterangannya lagi yang bagus saking tafsir As-Sa'di. Dalam tafsir As-Sa'di halaman 739, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan bahwa ucapan salam ini adalah dari Allah kepada penduduk surga. Itu adalah ucapan selamat untuk mereka penduduk surga. Jika Allah mengucapkan salam, maka penduduk surga mendapatkan keselamatan sempurna dari berbagai macam sisi. Juga mereka mendapatkan penghormatan. Tidak ada penghormatan yang lebih tinggi daripada itu. Juga tidak ada kenikmatan yang luar biasa semisal itu. Karena penghormatan tersebut langsung dari Allah yang Maha Merajai, Rabb yang Maha Agung, Rabb yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Itulah salam penghormatan untuk penduduk surga. Merekalah yang mendapatkan ridha Allah dan tidak mendapatkan murka sama sekali. Jika Allah berkehendak bagi penduduk surga bahwa mereka tidak akan mati atau hati mereka terus bersuka cita, pasti itu terjadi. Nah, lihat, Syekh As-Sa'di katakan, ucapan ini adalah dari Allah kepada penduduk surga. Terus dikatakan, kalau ucapan salam itu artinya doa keselamatan. Sama seperti kita ucapkan, nanti saya akan bahas tentang ucapan Assalamu alaikum. Bapak ibu-ibu, ucapan Assalamu alaikum itu artinya semoga Allah memberikan keselamatan untukmu. Semoga Allah memberikan keselamatan untukmu. Nanti ada penjelasannya. Maka ketika Allah itu ucapkan salam, berarti Allah maksudnya mendoakan supaya orang-orang beriman tadi yang masuk surga itu dapat selamat. Selamatnya gimana? Keselamatan yang sempurna. Gak mungkin di situ ada bahaya, gak mungkin di surga nanti ada penyakit, gak mungkin di surga nanti ada ngantuk, gak mungkin di surga itu ada butuh untuk istirahat seperti di dunia. Pokoknya semua rasakan nikmat, harus sempurna. Jadi selamat dari sifat-sifat kurang. Nggak boleh ada sifat kurang di surga. Contoh misalnya sifat kurang di dunia ini tadi. Lihat nih, sebelum pengawasan tadi lampu mati, listriknya mati ya tak? Gelap. Gelap kalau kita di dunia itu gimana Bapak Ibu? Sifat kurang. Kalau gelap jenengan butuh apa? Lampu, baru bisa aktivitas.
Jadi butuh sesuatu di surga, nggak boleh lagi ada sifat kurang, Bapak Ibu. Nggak boleh lagi ada sifat kurang. Kok di surga kok mati lampu? Nggak ada. Nggak boleh ada, selamat dari sifat-sifat kekurangan. Ya, selamat dari sifat-sifat kekurangan. Misalnya lagi nih, di surga apakah mungkin seseorang di sana itu hidup menjomblo? Mungkin nggak? Nggak ada itu. Kalau menjomblo di surga itu, wah sengsara sekali dia itu. Pasti nanti punya pasangan. Jadi mas-mas jomblo nggak apa-apa. Nanti di surga ada pasangan nanti. Malah banyak kan kemarin kita sudah bahas, toh? Bidadarinya berapa? Oh, iya seneng kene loh. Kok tumben ya? Mau pindah sini toh biar saya nggak bolak-balik. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Jamaah sumber itu. Panggang paling lor loh itu. Karena makin jauh makanya kurang perhatian dia itu. Iya biarin, tapi kurang perhatian, makanya cari perhatian. Tadi sampai mana itu coba? Nah, si jomblo tadi kan? Nah, bidadarinya kemarin minimal berapa kemarin bidadari? Minimal 2. Orang ngaji tenan gitu. Bidadari ini minimal berapa? 2. Jenengan boleh minta yang banyak, karena nggak boleh ada sifat kurang. Kurang ini, Pak Sudar kok mintanya? Oh saya minta 100. Oh karepmu mau 100 ya monggo. Boleh itu, nggak ada masalah. Sesuai keinginan kan? Oh 100 juga kurang, wes 1000. Dan itu nggak perlu pakai obat kuat. Nggak perlu. Kemarin kan sudah dibahas juga kan? Kekuatannya kemarin berapa coba? Ini wis tak omongi kok. Orang nyambung dan ngomong karena saya buri guys. Ada lagi di sini disebutkan ini penghormatan yang paling mulia. Allah ucapkan tadi salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam dari Allah. Kita saja misalnya ya, orang biasa nggak punya kedudukan istimewa ini. Namun kita pandang itu orang penting bagi kita. Dia nitip salam coba. Ini dapat salam dari ini. Oh masa dia salamin saya? Iya dapat salam dari bapak ini. Belum lagi yang punya jabatan, yang tokoh. Ya, bilang ini titip salamnya untuk dia. Sampaikan salam tadi coba. Itu dengarnya itu luar biasa sekali. Apalagi salam ini, salam penghormatannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Gak ada penghormatan yang lebih mulia daripada penghormatan yang Allah berikan. Maka itu sudah jadi bentuk kenikmatan yang luar biasa. Cuman disalamin coba. Belum lagi didapat kenikmatan selain diberikan salam seperti itu, Allah langsung ucapkan salam untuknya, juga nantinya dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma didapati oleh orang beriman. Contoh di sini, Bapak misalnya pergi jauh ke Sumatera, 5 bulan nggak balik-balik, kangen nggak pada istri? Kangen nggak Pak? Hah? Kangen banget? Bangetnya gimana? Nah, coba lihat itu. Ini Rabb yang kita sembah. Tiap hari kita beribadah pada Allah tiap 5 waktu. Kita kan gak pernah melihat Allah di dunia. Maka ketika Allah itu membuka tabirnya dan kita melihat Allah, itu jadi kenikmatan yang luar biasa.
Bukan hanya ucapan tadi, namun langsung melihat Allah. Di dunia kan kita nggak bisa lihat. Orang beriman dijanjikan melihat Allah nanti di surga. Orang-orang kafir nggak bisa, bapak ibu-ibu. Cuma khusus orang-orang yang beriman, karena rindunya melihat Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi kenikmatan yang besar. Makanya tadi ada doa yang paling bawah, kita semua berharap agar tidak lepas dari berbagai kenikmatan di surga dan tidak terhalangi melihat wajah Allah yang mulia. Allahumma amin. Syaratnya beriman. Gak boleh ada kesyirikan, gak boleh ada dosa syirik yang dibawa mati, gak boleh ada dosa kekafiran yang dibawa mati. Harus tobat dari syirik, harus tobat dari kekafiran. Oleh karena itu besok Ahad Pahing yang dibahas itu pesugihan. Biar yang punya tuyul itu tobat, biar yang punya jimat-jimat juga tobat, biar yang punya raja-raja tobat, biar yang majang-majang foto kiai ini terus nganggap itu nggak bawa berkah juga tobat. Macam-macam nanti tak sebut. Itu tak bedah mulai dari A sampai Z untuk pesugihan-pesugihan di tanah air. Siapa tahu bapak pernah ke sana? Pernah ke gunung-gunung nggak? Nah itu toh Gunung Kawi yang budi itu kali. Apalagi nih mau 2019 itu calon-calon apa? Legislatif coba. Saya kemarin itu dari Palian itu lewat jalan apa ini? Jalan anyarnya yang baru di aspalnya apa? Nah, itu saya lihat malam-malam kok jam 10 malam ada orang di situ bertapa itu jam 10 malam situ. Ada kemenyan tuh. Wah, ini nggak ada tempat keramat kok bisa kayak gitu. Ini kayaknya mau dekat 2019 ini. Orang cari ya sesuatu biar itu cepat lolos nanti kalau mau nyalon nanti. Caleg-caleg kan apapun kan ditempuh ya tak? Iya. Nanti pergi ke gunung ini, pergi ke petilasan ini, macem-macem. Nanti kita budah ya. Siap-siap ya? Siap nama mboten ini? Nanti pada tobat semuanya itu yang punya raja-raja dilepas semuanya, keris-keris sakti nanti dicopot, ake-ake sakti juga nanti dibuang. Harus siap. Jam apa? Jam tangan itu apa ya jam tangan apa? Jam tangan itu nganggo jimat atau Pak? Coba di ruqyah mawon Pak ini Pak. Masa jam tangan apa? Jimat orang ngake jam tangan itu memang untuk lihat jam. Enggak ada ngake jam tangan itu untuk pesugihan tuh enggak ada itu. Oh jam tangannya tidur ya itu karena punya utang paling. Udah ya. Jadi kalau mau masuk surga melihat Allah syaratnya apa yang paling penting? Beriman. Lepas dari kesyirikan, lepas dari kekafiran, nggak boleh bawa dosa syirik ketika mati. Siapa saja yang bawa dosa syirik ketika mati, Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati dan masih mengampuni dosa dibawa kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka hati-hati. Pokoknya yang masih berbuat syirik itu wajib tobat. Nggak tobat itu neraka tempatnya. Nggak ada ampun di situ. Itu kalau dosa syiriknya dibawa mati. Namun kalau sudah bertobat, Allah ampuni seperti dosa itu tidak pernah diperbuat sama sekali.
Namun kalau tidak bertobat, dibawa sampai mati, Allah tidak akan ampuni, tempatnya di neraka. Paham ini Bapak-bapak? Ibu-ibu paham? Baik. Sekarang kita lihat, karena tadi kaitannya dengan salam, kita lihat ayat tentang ucapan salam. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. An-Nisa 86. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan, yang dimaksudkan penghormatan di sini salam, dengan suatu salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Ada yang ucapkan salam, kita balas ucapan salam. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Diucapkan assalamualaikum, dibalas apa? Waalaikumsalam. Kalau enggak, balas yang lebih lengkap, lebih bagus. Apa lebih lengkapnya? Assalamualaikum, jawabnya lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lengkap. Nanti ada pembahasannya, pahalanya juga akan dijelaskan. Terus arti ucapan salam. Mengucapkan salam merupakan tanda cinta dan baiknya seorang muslim. Di dalamnya berisi, pertama, doa keselamatan dari berbagai penyakit, kejelekan, maksiat, serta selamat dari neraka. Nah, pertama dari kalimat assalamu alaikum. Dari kalimat assalamu alaikum. Apa artinya? Ini doa keselamatan dari penyakit, kejelekan, maksiat sampai neraka. Ya, ini doa yang bagus sekali. Kalau kita ucapkan assalamualaikum, sama saja kita doakan pada orang itu, mugi-mugi engkau selamat saking penyakit berbahaya. Selamat dari kejelekan juga, mugi-mugi kamu selamat saking kejelekan-kejelekan, bahaya-bahaya, atau musibah-musibah, atau yang lebih lagi, selamat dari neraka. Terus yang kedua, doa rahmat supaya mendapat kebaikan. Doa rahmat supaya mendapatkan kebaikan, yaitu pada ucapan warahmatullah, semoga Allah memberikan rahmat untukmu. Terus yang ketiga, doa keberkahan supaya kebaikan itu langgeng dan bertambah, yaitu doa berkah. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga berkah untukmu. Artinya apa? Kita doakan supaya kebaikannya itu langgeng, tetap ada, terus bertambah. Jadi kalau mau ucapkan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, doa supaya selamat. Warahmatullah, doa supaya diberikan rahmat kebaikan. Wabarakatuh, doa supaya diberikan keberkahan, supaya kebaikannya langgeng. Jadi manfaatnya seperti itu. Terus beberapa faedah menebar salam. Nah, ini poin-poin penting di sini. Hendaklah mengucapkan salam kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal. Jadi yang kita kenal kita ucapkan assalamualaikum, yang tidak kita kenal juga kita ucapkan assalamualaikum. Yang jelas itu orang muslim, kita ucapkan salam. Dan ini kalau kita ucapkan salam, Bapak Ibu-ibu, kita ucapkan salam pada siapapun, menunjukkan kita nggak fanatik golongan tertentu. Wah, iki ngaji karo aku. Wah, itu aja dia ucapkan salam. Wah, orang ngaji, orang diucapkan salam. Masalah. Disuruh siapa saja. Ini ketemu, wah ini muslim. Ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, ini muslim lagi. Walaupun mungkin kita jarang ketemu di pengajian, tetap juga ucapkan salam.
tetap ucapkan assalamualaikum siapapun itu. Nggak pandang orang ya, ini mau sama-sama palian, mau sama-sama pelayan, mau sama-sama panggang, tetap ucapkan salam. Dengan orang luar juga sama. Walaupun kita nggak kenal, selama itu muslim, ucapkan salam. Kadang kok kita itu cuek kok lihat orang lain, wah ini orang ini paling aneh, ini orang ini nih, wah nggak mau ucapkan salam. Padahal kalau kita ucapkan salam itu mulai pembicaraan, ada komunikasi, timbul itu saling sayang, mengenal gitu. Namun kalau ini tidak ada, ya orang itu makin jauh dari kita, kita juga makin sombong, sifat-sifat jelek itu akan muncul. Terus yang kedua, tetap mengucapkan salam kepada siapapun meskipun ahli maksiat selama itu muslim. Ingat, selama itu muslim tetap diucapkan salam walaupun itu pelaku maksiat. Wah, ini tahu ini pemabuk berat ini. Tetap ucapkan salam nggak, Pak? Tetap. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita ucapkan assalamualaikum, ya Allah berikanlah keselamatan untukmu. Itu berarti mudah-mudahan dia selamat dari sifat-sifat mabuk tadi. Jadi taubat. Mungkin nggak? Mungkin saja Allah yang beri hidayah. Jadi ahli maksiat pun tetap kita ucapkan salam loh Bapak Ibu. Terus yang ketiga, nah ini tentang masalah memberi salam kepada lawan jenis. Kita lihat dulu perkataan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar berkata, ulama Syafi'iyah berkata, memberi salam sesama wanita sebagaimana pada sesama pria. Adapun seorang pria memberi salam kepada wanita di mana wanita tersebut adalah istri, budak atau mahramnya, maka hukumnya boleh memberi salam kepada mereka. Nah, kalau dengan istri yo jelas boleh. Terus pada budak juga boleh. Pada yang masih hubungan sedulur yang mahram juga boleh. Kecuali pada istri orang. Nanti ada pembahasannya di sini. Gimana hukumnya? Kita lihat. Terus sehingga dianjurkan untuk memberi salam kepada salah seorang di antara mereka dan wajib menjawab salamnya. Nah, terus adapun jika yang diberi salam adalah wanita non mahram, jika wanita tersebut elok wajahnya dan khawatir tergoda dengan wanita tersebut, maka tidak boleh seorang pria memberi salam kepada wanita tersebut. Jika wanita tadi diberi salam, maka ia tidak perlu membalasnya. Nah, ini mas-masnya nakal. Lihat ada yang ayu lewat. Mbak, assalamualaikum. Perlu dijawab nggak oleh mbaknya tadi? Oh enggak. Cuek aja. Nah, ini kayaknya ini masnya ini ya pingin ganggu. Nakal nih masnya ini. Modus. Ya. Maka di sini kata Imam Nawawi, nggak perlu yang perempuan balas, apalagi cuma berdua saja gitu. Wah, itu sudah penuh kecurigaan itu loh. Mas-mas ada nggak di sini? Nah itu. Oh, ingat, perhatikan baik-baik. Terus berikutnya. Begitu pula wanita tersebut tidak boleh mendahului memberi salam pada si pria tadi. Jika wanita tersebut memberi salam, maka tidak wajib membalasnya. Dan jika membalasnya itu dimakruhkan. Nah, ini sebaliknya, perempuan yang ucapkan salam untuk cowoknya. Assalamualaikum. Perlu dibalas nggak? Sama, nggak perlu dibalas. Sama-sama nom. Lebih mengundang godaan. Paham ini? Mas-mas paham? Ini orang Jawa begitu. Saya jomblo-jomblo ini. Terus, adapun jika wanita tersebut sudah tua renta, nah simbah-simbah berarti. Nah, terus dan tidak tergoda dengannya, maka boleh mengucapkan salam padanya. Nah, berarti kamu mas ucapkan salam pada simbah. Assalamualaikum mbah. Nah, gitu. Pas. Iya tak? Pas, siapa tahu dapat anak putrinya. Namun ya awalnya nggak cari gitu dulu, ucapkan salam. Berarti dengan simbah itu boleh di sini. Karena nggak mengundang fitnah.
Enggak sampai tergoda. Apa tergoda juga dengan simba-simba? Ya? Oh enggak. Terus. Dan jika diberi salam, maka tetap dijawab salam tersebut. Nah, simba diberi salam ya dibalas. Terus. Adapun jika ada sekelompok wanita dan diberi salam oleh seorang pria, atau ada sekelompok pria diberi salam oleh seorang wanita, itu dibolehkan selama mereka tadi tidak tergoda satu dan lainnya. Nah, ini masnya lewat, lihat di situ kumpul putri-putri, namun banyak. Boleh dia ucapkan salam selama tidak tergoda. Sebaliknya juga boleh. Ya, ini kata Imam Nawawi lagi. Terus, sebagaimana terdapat riwayat dari Abu Daud dari Asma binti Yazid, ia berkata, Nabi SAW pernah melewati kami para wanita, lalu memberi salam pada kami. Nah, situ ada kumpulan wanita, Nabi SAW lewat, Nabi ucapkan salam, assalamualaikum, boleh. Terus, diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata bahwa jika mereka para sahabat selepas sholat Jumat memberi salam kepada seorang wanita tua dan ia pun melayani para sahabat tadi. Nah, ada wanita tua di situ diberi salam oleh para sahabat. Ini tanda juga bolehnya kelompok sahabat laki-laki mengucapkan pada seorang wanita. Jadi kesimpulannya, boleh nggak mengucapkan pada lawan jenis? Tergantung mengundang godaan atau tidak. Terus berikutnya. Demikian perkataan Imam Nawawi yang telah diringkas. Iya, lalu di bawahnya lagi. Memulai mengucapkan salam disunahkan. Ibnu Abdil Bar dan selainnya menyatakan bahwa para ulama berijma atau bersepakat memulai mengucapkan salam dihukumi sunnah. Adapun menjawab salam dihukumi wajib sebagaimana pemahaman dari surah An-Nisa ayat 86. Kalau kita memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah. Salamnya tadi bagaimana? Assalamualaikum. Sunnah kalau mulai. Namun kalau ada yang mengucapkan salam, wajib untuk jawab. Apalagi cuma satu orang lawan satu orang, maka satu ini ucapkan assalamualaikum, kita wajib jawab waalaikumsalam. Namun kalau satu orang ini ucapkan untuk banyak orang, hukumnya jadi fardu kifayah. Seperti saya ini ya, saya ucapkan assalamualaikum, maka sebagian saja sudah jawab, sudah cukup. Gak mesti suruh semua itu jawab. Cukup apa? Sebagian itu jawab, maka sudah cukup. Terus di bawahnya lagi disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i, ada seseorang mendatangi beliau lantas mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi SAW lantas membalas salam orang tersebut dan bersabda, engkau mendapat 10. Lalu orang tadi pun duduk. Kemudian datang yang lainnya lantas mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi SAW lantas membalas salam orang tersebut dan bersabda, engkau mendapat 20. Kemudian ia pun duduk, lantas ada yang lainnya lagi datang dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi SAW menjawab salamnya dan bersabda, engkau mendapat 30. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Nah lihat, kalau kita ucapkan salam Assalamualaikum dapat pahala berapa? 10. Kalau lebih lengkap lagi Assalamualaikum warahmatullah dapat pahala 20. Kalau lebih lengkap lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat pahala berapa? 30. Makanya kalau ucapkan salam jangan disingkat-singkat. ASS, WRWB, WW juga ada. Ini nggak punya makna. Yang punya makna itu Assalamualaikum, murah disingkat. Iya toh? Kalau disingkat nggak punya makna lagi. ASS, apa maknanya coba? As, kartu as nanti jadinya. Kalau disuruh tadi dapat 10, berarti ucapkannya lengkap. Assalamualaikum. Nih, ngetik nih pakai HP.
diketik lengkap. Kan bisa. Assalamualaikum. Wes, kalau enggak jenengan enggak pakai salam pun enggak masalah. Karena tadi memulainya hukumnya sunnah. Namun kalau mau mulai ucapkan salam, tulis lengkap. Assalamualaikum. Itu aturan kalau nulis di SMS, WA, kayak gitu loh. Atau kalau nggak mau nulis langsung telepon aja. Assalamualaikum. Kan nggak mungkin kalau telepon as gitu kan, nggak mungkin. As, WRWB kan nggak mungkin kan. Mending telepon aja us lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu pada tulisan. Ya, jadi kalau mau nulisnya lengkap. Biar maknanya tadi benar, kemudian dapat pahala minimalnya 10. Tambah lagi setengahnya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, dapat 20. Tambah lagi jadi sempurna 3 kalimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30. Terus di bawahnya lagi. Tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non-muslim. Namun jika ia mengucapkan salam, hendaklah membalas salamnya dengan ucapan semisal yang ia ucapkan, tidak lebih dari itu. Berarti jika ia mengucapkan Assalamualaikum, maka dijawab Waalaikumsalam. Namun jika ia ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, celaka kamu, maka dijawab Waalaikum atau Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, celaka juga kamu. Nah gini, kalau ini ada non muslim, kita berhadapan cuma berdua, kita muslim, niki non muslim, maka tidak boleh kita mulai dulu ucapkan salam. Kata Nabi SAW, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan dahului mengucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Memulai nggak boleh. Namun kan ada, kalau kita misalnya di pertemuan ada non muslim yang maju, dia ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Jawabnya gimana? Lengkap. Kecuali kalau kalimatnya gini, bukan assalamu, namun asamu. Asamu artinya apa? Celaka kamu. Atau kualat kamu gitu, bahasa kasarnya. Maka kita kalau tahu kayak gitu, kok dia bukan assalamualaikum ya, namun assalamualaikum, jawab juga waalaikum, nggak boleh lanjut. Atau waalaikumsalam, artinya kamu juga celaka. Balas. Kita nggak zolim loh itu. Dia kan doakan jelek, kita balas lagi yang semisal. Balas lagi waalaikum. Itu kalau ucapannya apa? Assalamualaikum. Namun kalau ucapannya assalamualaikum, boleh kita jawab waalaikumsalam. Paham ini? Paham ya? Jadi kalau non muslim nggak apa-apa kalau dia mulai dulu. Yang penting kita tidak mulai. Bukan kita lebih dulu loh. Kita nggak ucapkan, namun dia maju depan, dia ucapkan assalamualaikum, kayak wong muslim ya. Terus kita jawab, boleh. Terus di bawahnya lagi. Ucapan salam lebih mulia dari ucapan selamat pagi dan semacamnya. Ucapan selamat semacam ini bukanlah ucapan yang syar'i dan sama sekali tidak bisa menggantikan ucapan salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa meneh? Kalau diterjemahkan apa bahasa Jawa? Mau pakai kalimat seperti itu tetap lebih bagus ucapan assalamualaikum. Itu lebih bagus. Kenapa? Kandungannya tadi doa. Kita ucapkan assalamualaikum berarti kita doakan mugi-mugi kamu itu selamat. Selamat saking penyakit, selamat dari kejelekan, selamat dari maksiat, selamat dari macam-macam musibah, sampai selamat dari neraka. Ini kalimat yang luar biasa sekali loh Bapak Ibu. Terus membalas salam bukanlah dengan ucapan ahlan atau ahlan wa sahlan.
Ini bukanlah ucapan yang syar'i dalam menjawab salam. Di sini apakah dijawab dengan ahlan atau ahlan wa sahlan? Enggak. Assalamualaikum dijawab dijawab juga tetap dengan waalaikumsalam. Terus dalam hadis disebutkan bahwa jika bertemu maka ucapkanlah salam. Apakah saat berpisah juga memberi salam? Ada hadis yang berbunyi, jika hadir dalam majelis hendaklah memberi salam. Jika berdiri dari majelis hendaklah memberi salam. Yang mengucapkan pertama kali itu lebih utama dari yang mengucapkannya belakangan. jika hadir dalam majelis hendaklah memberikan salam. Jika berdiri dari majelis hendaklah memberikan salam. Berarti mau bubar. Kemudian yang mengucapkan pertama kali lebih utama dari yang mengucapkannya belakangan. Berarti di sini jadi dalil mau pergi juga kita ucapkan salam, bukan hanya ketika masuk. Jadi kalau mau mulai ucapkan assalamualaikum, mau selesai assalamualaikum lagi. Ya, ucapkan lagi salam. Itu yang dituntunkan. Wallahu a'lam bissawab. Sambil menunggu pertanyaan, kita kuis terlebih dahulu. Ibu-ibu siap? Siap, Bu? Mic ada mic? Ini saya pilih ini ya, yang duluan. Coba. Ada mic ini nggak? Saya pegang. Tak tunjuk langsung. Nah, situ Bu, situ. Nah. Sebutkan. Apa ya Pak ya? Ayat yang tadi dibahas, Yasin ayat 58, nggak boleh buka. Sana ibu itu tadi, itu sana. Pun ikut duluan. Coba, mana mic-nya tadi? Nah, ranting. Yang ngacung duluan kan? Ayat yang tadi dibahas ini, Yasin 58. Nggak boleh buka. Ini langsung loh, orang yang tak buka loh. Ayo. Tes coba, tes dulu. Nah, langsung. Salamun qaulan min rabbir rahim. Sentok gamis ya. Ya Allah. Bawa aja semua sini, Pak. Kasihkan yang mana? Terus mic-nya dikasih ke tengah lagi situ. Mic-nya ke tengah sini. Ini sekarang tengah, Ji. Pertanyaan kedua. Sik gampang apa sing angel? Yang kedua, sebutkan salah satu doa untuk nyaur utang. Itu. Saya pakai selayar putih itu. Coba mic-nya kasih situ. Berdiri aja Mbak. Bu, berdiri Bu. Jadi dengan berdiri, mana mic-nya tadi? Mic-nya pun di. Nigo. Ya, tes dulu tes. Apa? Alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrab. Terus diranting lagi ke belakang lagi mic-nya. Wes, Pak Arji kasih itu ya. Pak Masji ya. Terus sisa berapa Pak? Masih tiga. Siap-siap situ ya. Ya situ. Ya taruh situ aja Bu. Situ pegang aja pegang. Sebutkan. Dulu pernah saya sering bahas sekali 4 syarat ibu-ibu muda masuk surga. Yang tengah situ. Nah itu.
Iya, ngacung itu Bu, berdiri Bu. Berdiri, ya berdiri dulu. Mic-nya mana? Coba mic-nya dikasih. Ibu-ibu masuk surga. Mana? Sudah pegang mic? J. Tes. 1. Sholat. Sholat apa? Sholat wajib. Sholat wajib. 2. Puasa. Puasa apa? Puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, puasa Ramadan dulu. Terus 3. Ketiga, tidak berselingkuh. Tidak berselingkuh. Betul. 4. Taat pada suami. Taat pada suami. Betul. Kasih lagi. Wah, enak banget ya. Gamusnya larang ya itu ya. Wes dipegang wae Bu. Yang lainnya ranting. Wah, ibu-ibu yang ranting malah lihat gamisnya HP ya. Walah. Terus bawa ke belakang lagi mic-nya. Mana mic-nya? Mic-nya mana tadi mic-nya? Wes diranting mic. Coba mic-nya mana? Coba ditunjukkan mic-nya. Nah, dibawa belakang Gi. Yang berikutnya lagi. Sebutkan lali mananya. Mau cari yang paling sulit ya. Oh iya, sebutkan 3 istri Kanjeng Nabi. 11 loh, tak nih bonus 3. Ibu ini duluan nih. Iya Bu, ngadep Bu. Berdiri dulu. Mic-nya mana? Coba mic situ. Bawa lagi ke depan mic-nya. Ayo. 3 ya. Kalau salah tak lempar ke belakang lagi. Ayo. 1. Istri Nabi dari yang 11. Tes dulu tes. Nah, 1. Khadijah. 2. Juwairiyah. 3. Aisyah. Gampang banget ya. Mestine Pak. Terus saiki sing paling buri ngono lho. Yang paling utara. Iki sing paling angel pokoknya. Ya. Waduh, gamis apik ireng ya. Kapan aku duwe gamis apik ya? Tuku. Terus sudah. Mic-nya kasih ke belakang, Ji. Saya tunjuk dulu. Pertanyaan nomor 5. Sambil yang mau nanya lewat kertas bisa kumpul depan loh. Ya. Pertanyaannya, sebutkan putra Kanjeng Nabi. Putra, bukan putri. Sebutkan 2 saja dari yang 3. Pokoknya yang belakang dulu. Belakang. Mana tadi yang ngacung itu, jilbab putih itu? Iya Bu, jangan ngadep Bu. Nah, berdiri dulu, berdiri. Iya Bu, jenengan itu. Iya. Mana mic-nya, mic? Pundi mic-e? Dan pundi? Ayo. Ibu berdiri dulu, tunggu mic itu. Berdiri aja. Nah, maju itu. Mic-nya itu. Nah itu Bu, ayo Bu. Nah, ayo. 1. Anak lu. 1. Tes dulu, tes. Nah, 1. Putra Kanjeng Nabi Muhammad. Mboten, wis cancel. Stop. Saiki kene wae kene. Sini. Ini belum ini. Malah wis ngarep ini. Siap. Naik. Tes. Nah, ini ya.
Siap. Yang sini pokoknya sekitar sini, yang dekat sini loh, baris sini. Tunggu. Tunggu, belum, ini pertanyaan baru. Belum boleh jawab. Pertanyaan baru. Sebutkan apa ya? Apa? Hafalkan surat Al-Falaq. Itu tuh. Pak kasih. Itu. Kasih situ dulu. Mic-nya. Mic-nya pundi. Nah, situ. Jilbab merah nih. Situ tuh. Siapa yang duluan kok? Monggo, Riko. Ini merah. Nah, lengkap Bu. Salah tak lempar lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wes rampung, kasih Pak. Baik. Mana pertanyaan? Bapak besok lagi ya kan? Wis enak ya? Bapak besok tak suruh hafal surat Al-Baqarah. Ayat 255, ayat kursi. Baik. Sekarang kita lihat pertanyaan. Apa iki? Diriku adalah seorang yang sudah dirundung asmara. Awal mula ku bertemu dengannya. Wah, ini puitis banget ini pertanyaan ini. Aku tak tahu apakah yang sebenarnya ku rasakan. Hingga akhirnya seiring bertambahnya waktu, aku baru sadar bahwa aku telah jatuh cinta padanya. Namun inilah awal mula terjadinya konflik dalam kehidupan cintaku. Karena rupanya dirinya orang yang kucintai adalah saudaraku sendiri. Aku bimbang, bercampur resah dan gelisah. Tak tahu apakah yang hendak ku pilih nantinya. Karena ku sadar bahwa ini adalah cinta terlarang. Tolong Ustadz berikan solusinya. Lihat dulu itu saudara apa. Kalau sepupu boleh nggak? Mahram apa bukan? Bukan. Maka masih boleh. Tinggal lobby saja. Saya yakin ini bukan saudara. Wah, adiknya itu orang mungkin. Ini paling cuma sedulur jauh. Bukan masalah. Ya. Namun tunggu waktunya. Akan datang kepada tahun-tahun yang penuh tipu daya, di mana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan, pengkhianatan diberi amanah dan orang yang amanah dikhianati. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya sebagai teman mengingatkan? Boleh saja seperti itu. Mengingatkan orang yang khianat, mengingatkan orang yang tidak jujur. Ingatkan kalau ada teman salah seperti itu. Apakah amalan atau apa ini? Amalan atau rapalan? Apa ini? Bisa menjadi jimat jalan syirik. Rapalannya apa? Amalan. Apa bentuknya apa? Bacaannya kayak gimana? Mantra nggak tahu, Mantra-mantra. Kalau mantra-mantranya maknanya nggak benar, maknanya nggak jelas, ada unsur-unsur syirik, ya jadi bermasalah. Kenapa asuransi haram? Asuransi itu tidak jelas untuk kita dapat. Kita itu tanam sesuatu, istilahnya dengan premi, mau diklaim ambil hasilnya, itu belum jelas.
Tunggu kecelakaan dulu. Sekarang pertanyaan, apa mau minta kecelakaan? Minta celaka itu biar nanti keluar asuransi, mau? Nggak ada kan, untung-untungan berarti. Saya dapat kecelakaan baru nanti ada asuransi. Kalau nggak ada kecelakaan, nggak ada, nggak akan dapat. Berarti spekulasi, untung-untungan. Ya, ada kecelakaan dulu dan nggak ada yang nanam asuransi kemudian pingin dirinya celaka. Wah, saya pingin klaim saya itu keluar, wah biar aja saya tabrakan mobil saya ini ke tiang listrik misalnya. Kayak siapa dulu itu? Masih dia. Nggak mungkin. Apa hukumnya bekerja di tempat instansi yang mau nggak mau harus? Alhamdulillah. Ya harus membuat nota kosong untuk pelaporan, berarti mendukung dalam maksiat. Karena biasanya nota kosong ingin dimanipulasi. Ini 15.000, dia buat tagihan 600.000, untungnya 100.000 untuk korupsi. Itu jalan korupsi, berarti mendukung maksiat. Bolehkah sholat di tempat-tempat doa orang non-muslim? Sering kita lihat orang sholat di tempat doa rumah sakit non-muslim. Seperti di Jogja ada beberapa rumah sakit non-muslim kan? Boleh nggak kita sholat di situ? Makanya dari dulu saya sarankan bapak ibu-ibu, jangan pernah mau berobat di rumah sakit yang beda keyakinan. Itu prinsip itu. Mau penyakit apapun, berusaha di rumah sakit muslim atau rumah sakit umum, nggak boleh di rumah sakit non muslim, bahayanya besar. Jadi kan belum tahu itu kalau mau sakaratul maut kita biasanya baca apa coba kalau muslim? La ilaha illallah kan? Coba kalau jenengan dibaptis tuh gimana coba? Mau kayak gitu? Di ruangan itu bukan lambang Islam loh itu. Belum lagi nanti ada pemuka agama mereka yang datang itu mau doakan jenengan, coba bukan kiai yang datang, bukan ustadz yang datang loh itu. Mau kayak gitu, ruginya di situ. Walaupun jenengan bilang mau sembuh, coba kalau nggak sembuh, Allah takdirkan mati di situ gimana coba? Nggak beruntung. Dari dulu itu saya sampai buat tulisan juga. Pokoknya berobat dimanapun, cari rumah sakit muslim atau rumah sakit umum. Nggak boleh di rumah sakit non muslim, paham ya? Itu. Jadi warga masyarakat seperti itu. Loyal, dukung yang muslim. Bagaimana hukumnya jika berdoa dengan bahasa Indonesia atau cuma membaca artinya dan kumpulan doa? Apakah doa tersebut didengar atau dikabulkan? Boleh baca doa dengan bahasa Indonesia di luar sholat. Kalau dalam sholat harus dengan bahasa Arab, karena masalahnya ibadah dalam sholat dibangun dengan bahasa Arab. Apa hukumnya orang yang suka gibah di media sosial termasuk di WhatsApp? Karena saya risih gabung sama grup yang udah ngaji tapi munafik. Baik di dunia nyata suka gibah, di dunia media juga. Di media, di dunia maya sering gibah. Tinggalkan orang semacam itu. Kalau jenengan yang punya grup, keluarkan orang itu. Kalau jenengan nggak punya kuasa, berarti keluar dari grup semacam itu. Cuma nambah dosa. Termasuk di sini kritik-kritik orang yang nggak manfaat. Apalagi di sini sekarang ini mau masuk itu momen besar 2019, jenengan nggak ngurus apapun itu, nggak mikir itu, hidup lebih tenang. Tenang nggak? Mau tenang aja itu, mau sana rusuh, mau sini rusuh, biarin aja. Mereka punya kepentingan masing-masing kok. Saya mau ngaji. Paling aman itu jalan aman. Gua ambil pusing. Ya, pokoknya ambil jalan aman aja. Nggak dukung sini, nggak dukung sana. Nanti kalau mau dukung-dukung, yang bukan sekarang. Orang cuma cari-cari masalah saja, bikin rusuh, bikin ini, bikin kacau sana sini. Kita pengen hidup tenang. Apakah termasuk ada masalah dengan saya jika sering tiba waktu malam dan saat itu hati begitu takut dengan mati
dan nasib saya kelak setelah mati, dan banyak hal lagi. Hingga ada terbesit, kenapa saya harus ada? Apakah ada masalah dengan keimanan saya? Ya, sepertinya ada masalah dengan iman. Coba perbaiki diri, dalami ilmu agama dengan baik. Terus yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Kemudian khusyuk dalam ibadah yang ketiga. Mudah-mudahan nanti penyakit waswasnya di malam hari bisa sembuh. Jika penghuni surga mendapat salam dari Allah, apakah penduduk neraka juga mendapat salam? Tidak perlu. Suamiku selingkuh dengan tetangga dan wanita yang diselingkuhi minta maaf, tapi saya tidak mau memaafkan. Apakah saya dosa, Ustadz, atau tidak? Tergantung ibu. Ibu mau lanjut ya monggo silakan, memaafkan suami dan memaafkan orang yang diselingkuhi tadi. Ibu nggak memaafkan, mau minta gugat cerai, itu keputusan ibu. Mana? Lihat, nimbang maslahat baik-baik dan lihat itu sudah tobat atau belum. Dan ingat, selingkuh itu penyakit yang sulit sembuh. Nanti bisa kumat lagi. Sekarang selingkuh, mungkin tahun depan bisa selingkuh lagi. Sudah tobat lagi, kembali selingkuh lagi. Bisa nggak ibu-ibu? Bisa. Banyak kasus kayak gitu. Apa boleh menyolatkan dukun yang jelas-jelas musyrik? Nggak boleh. Kalau tahu dia itu berbuat syirik, tidak boleh disolatkan. Bagi yang mau saja. Berarti yang mau nyolatkan terserah dia. Namun kita kalau punya prinsip nggak nyolatkan, nggak nyolatkan. Bagaimana tentang hadis yang dhaif maupun hadis yang mursal? Para ulama di dunia tidak ada kesepakatan menghilangkan hadis itu. Bukan tidak menghilangkan. Namun kan banyak masalah-masalah. Ada yang sengaja masukkan hadis-hadis yang bermasalah dalam kitab-kitabnya, ada. Jadi hadis dhaif itu kok masih ada? Karena ada yang belum paham masalah hadis. Jadi butuh belajar ini, tahu ini dhaif, ini tidak gitu. Butuh belajar dan butuh ada yang ingatkan. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ijma, Al-Quran yang kita pakai ya sepakat ulama seperti itu. Kalau hadis ada yang orang-orang itu nggak tahu dan terus menyebarkan. Orang lelaki itu auratnya dari mana sampai mana Pak Ustadz? Ada yang mengatakan dari paha sampai pusar. Bapak-bapak laki-laki auratnya antara pusar dan lutut. Kalau kita sebut antara pusar dan lutut, pusar itu nggak masuk, lutut itu nggak masuk aurat. Itu mazhab Syafi'i seperti itu. Bagaimana hukumnya orang yang melintas di shop karena takut kehilangan sholat berjamaah? Sebaiknya menunggu selesai sholat atau nekat melewati shop? Mohon dijelaskan. Kok bisa lewati shop ini? Kalau dia lewati shop orang yang lagi berjamaah nggak masalah. Yang masalah itu kalau lagi berjamaah lewatnya di depan Pak Imam. Itu baru bermasalah. Bagaimana kalau berdebat hanya lewat HP? Apakah dalam agama diperbolehkan? Biasanya hanya hal kecil. Baiknya kalau lewat HP, dunia maya, kurangi debat. Bertemu langsung saja. Biasanya orang itu kalau ngetik itu yang berani. Namun ketika ditemui, wah nyalinya kayak gitu. Ya, ngajak langsung. Ayo kita diskusi baik-baik di mana? Itu kalau lewat WA, wah cuma berani aja. Dia datangi, wah cuma cacilik ngajak ngobrol. Wah. Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana caranya sholat istikharah. Sholat istikharah itu kalih rakaat. Bagi anda yang ingin, tadi ada yang jomblo tadi ya. Nah, yang jomblo tadi ingin menentukan mau milih yang mana. Wah, dia dikejar banyak cewek ini, banyak akhwat. Dia milih yang mana? Maka dia mantapkan dulu satu pilihan. Oh sudah, saya pilih yang A ini. Maka lakukan sholat istikharah, jalankan sesuai dengan pilihan. Kalau memang pilihan itu dimudahkan, Allah akan mudahkan tadi. Namun kalau itu bukan takdirnya, pasti akan dipersulit. Apa saja larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan saat azan sedang berkumandang, dan amalan apa yang bisa dilakukan saat azan berkumandang? Kalau azan berkumandang, baiknya diam, dengarkan. Kalau lagi satu kalimat diucapkan, ucapkan lagi seperti kalimat yang diucapkan tersebut. Kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bagaimana hukumnya bila akhwat mendengarkan murotal yang dilantunkan oleh ikhwan? Misalnya mendengarkannya lewat HP. Kalau dia itu tertarik pada suaranya, tergoda, baiknya cari yang lain. Namun kalau dia memang benar-benar belajar, suaranya cuma itu saja, baiknya cari yang sepuh seperti Syekh Sudais. Nggak mungkin kamu naksir sama Syekh Sudais.
Apakah boleh membaca novel yang bikin baper meskipun novel dengan genre Islami? Aduh, saya itu dari dulu nggak senang ya baca-baca novel kayak gitu. Coba kurangi baca itu dan baca buku-buku yang lebih bermanfaat, yang lebih baik. Apa hukumnya upload video ngaji dan dari postingan tersebut muncul komentar para akhwat yang minta untuk dinikahi? Ya Allah, saking video ini ya. Ya nggak usah ditanggapi, biarin aja galau-galau di situ. Saya waktu masih kecil pernah berdoa agar waktu meninggal saya pada hari kiamat. Saya takut saat saya berdoa itu pada waktu yang mustajab. Namun saat itu saya memang belum paham tentang kiamat. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Jadi dia berdoa, ya Allah, saya meninggal nanti pada hari kiamat saja. Nah, doanya diubah saja, jangan berdoa kayak begitu lagi. Karena orang yang bertemu dengan hari kiamat itu makhluk yang paling jelek. Bagaimana jika saya tidak bisa menjaga pandangan terhadap seorang akhwat? Karena jika saat saya belum melihatnya, hati saya belum tenang, masih memikirkannya. Jangan lihat-lihat si perempuan, tundukkan pandangan. Kalau mampu nikah segera nikah. Kalau nggak mampu sibukkan diri dan perbanyak puasa sunnah. Taib, wah ini bagus nih pertanyaannya nih. Dalam perkara istikhlaq adalah bercampurnya benda najis pada benda suci dengan volume yang banyak benda sucinya. Bagaimana hukum benda tersebut? Ini ada bak berisi air. Ada situ kencing masuk 1 tetes. Airnya itu 500 liter. Kencingnya cuma 1 tetes saja. Gimana nanti situ? Kencingnya berpengaruh enggak? Itu namanya istihlah. Tidak berpengaruh. Kencingnya tadi melebur. Airnya tetap suci. Namun kalau tadi airnya banyaknya 500 liter, kencingnya 100 liter. Melebur enggak? Enggak. Jadinya baknya itu air kencing. Berarti bukan istihlah. Istihlah itu melebur. Ini pertanyaan ini berguna untuk memahami vaksinasi. Vaksinasi atau imunisasi itu ada istihlah. Memang dalam proses sebagian vaksin itu melibatkan untuk tumbuhnya vaksin tadi itu menggunakan media yang ada unsur babinya. Namun melebur, babinya itu unsur babinya sedikit, yang sucinya itu lebih banyak, maka hasil akhir itu suci. Hasil akhirnya itu suci. Itu seperti kasus vaksin MR. Kalau di MUI nyatakan masih bermasalah namun darurat. Kalau di Saudi Arabia boleh. Di Saudi Arabia itu boleh. Kalau di Indonesia masih katakan itu bermasalah dari sisi proses. Namun dibolehkan ketika darurat. Berarti boleh nggak suntik untuk vaksinasi imunisasi? Boleh. Kalau pemerintah dorong lebih wajib lagi. Kalau saya jadi pemerintah, saya malah wajibkan. Kenapa demikian? Biar virus-virus berbahaya tidak menyebar. Virus apa? Rubella, campak, macam-macam. Dulu itu polio. Sekarang sudah beralih lagi kan. Kalau anak-anak itu tidak diimun, termasuk juga ibu-ibu hamil juga tidak, itu bisa datang virus. Akhirnya anak tadi kena virus tersebut, bisa cacat, bisa sampai mati. Biasanya butuh satu masyarakat itu minimal 95% itu harus diimunisasi. Kalau tidak virus bisa masuk. Kalau kok di sini 5% itu kok nggak imunisasi bisa selamat karena dilindungi oleh anak-anak yang diimunisasi. Jadi jangan pede. Itu sudah ditolong oleh orang yang diimunisasi. Kalau saya anjurkan semuanya. Ya paham ya? Karena istilahnya tadi membuat vaksin itu jadi suci, boleh digunakan. Puasa sunnah bolehkah berniat setelah zuhur sedang dan subuh sampai zuhur belum makan dan minum?
masih boleh. Yang penting belum sarapan Pak pagi. Misalnya ini besok Kamis, mau puasa Kamis, paginya belum makan apa-apa, jam 9 juga belum, sudah saya lanjut puasa, boleh. Sudah cukup Ji? Karena kita masih lanjut nanti Ahad apa besok? Paling tanggal 9 September. Silakan bawa jamaah yang lainnya, ngajak juga yang belum ngaji biar bisa dapat hidayah, dan mungkin-mungkin semua diberkahi ilmu dan amal, dan kita dimudahkan untuk beramal soleh dan dijauhkan dari berbagai macam maksiat. Demikian info yang ada. Sabtu Legi di Masjid Besar Al-Huda tetap ada seperti biasa, Karangmejek tetap ada seperti biasa. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.